Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita kembali hadir ke rumah Allah dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan salat Isya. Insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Semoga Allah berikan kita kesehatan serta kekuatan untuk terus menerus istiqamah melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, dan juga kepada orang-orang mukmin yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Isya Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki malam-malam Ramadan, yaitu malam yang ke-7. Artinya kita telah melaksanakan ibadah Ramadan 6 hari. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, sampai di penghujung Ramadan kita tetap istiqamah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah Ramadan, mulai dari berpuasa, dan juga pada malamnya kita qiyamul lail atau salat tarawih, dan amalan-amalan yang lainnya tentunya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah mengatakan bahwa ketika Ramadan ini hadir bersama kita, maka orang-orang terbagi kepada 3 golongan dalam melaksanakan ibadah puasa. Golongan pertama Rasulullah mengatakan, yaitu golongannya orang-orang awam. Bagaimana dikatakan orang-orang awam? Mereka telah berpuasa, mereka telah menahan makan dan minum, tetapi di sisi lain mereka juga barangkali belum melakukan puasa. Katakanlah mungkin mereka telah menahan lapar dan haus, tetapi matanya belum berpuasa, mulutnya masih berbicara yang hal-hal yang tidak baik, yang mengundang dosa. Artinya juga mulutnya dalam hal berbicara belum berpuasa. Atau mungkin kaki dan tangannya juga belum berpuasa, bahkan mungkin hatinya tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah mengatakan puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka sungguh merugi kalau ketika kita bersama Ramadan lalu kemudian kita hanya berpuasa sekedar menahan lapar dan haus. Maka ini tidak diinginkan
dalam ajaran Islam itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu puasanya orang-orang khusus. Puasa orang-orang khusus ini mereka telah berpuasa menahan lapar dan haus, atau bahkan mereka telah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, mereka telah melaksanakan puasa dengan sempurna. Tetapi mereka hanya mencukupkan dengan puasanya saja. Mereka tidak melihat bahwa ada malam-malam daripada Ramadan ini, malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga dalam hal melaksanakan yang sunnah-sunnah sangat sedikit sekali. Apakah misalnya salat tarawih, atau apakah salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat wajib, salat duha. Ini jamaah dirahmati Allah, ada orang mungkin dalam hidupnya enggak pernah salat duha karena dia menganggap duha ini hanya sunat hukumnya. Padahal jamaah mulia, salat duha ini penting kita laksanakan. Saya pernah baca satu riwayat orang-orang Arab Saudi, Bapak Ibu, itu mereka sangat semangat atau hampir tidak meninggalkan sunat duha. Kenapa mereka tidak meninggalkan sunat duha? Mereka tahu bahwa duha itu adalah awal mula keberkahan daripada rezeki kita. Sehingga wajarlah kalau Arab Saudi, padahal di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, tetapi mereka hidup dengan sejahtera. Hidup tidak ada yang lapar, bahkan yang di kampung-kampung pun tidak ada yang lapar. Karena mereka menjaga daripada amalan-amalan sunnah-sunnah ataupun kewajiban mereka kepada Allah, lalu kemudian tidak hanya dengan kewajiban, tetapi yang pernah Rasulullah laksanakan mereka juga melaksanakannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, orang Arab dalam hal memahami sunat-sunat itu mereka luar biasa, seperti sunat duha tadi. Karena sunat, ada solat-solat sunat yang tidak ada dipertentangkan, tidak ada khilafiahnya. Sunat duha, sunat yang mengiringi solat wajib, sunat wudu. Bahkan jamaah mulia, Bilal bin Rabah itu salah satu amalan beliau selalu melaksanakan solat sunat wudu ketika dia setelah berwudu. Maka Rasulullah telah mendengar terompas sandalnya di surga. Ketika ditanya kepada Bilal, Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa amalan yang kamu lakukan di dunia ketika kamu di dunia sehingga terompas sandalmu telah saya dengar di surga. Maka Bilal mengatakan, tidaklah apa yang saya kerjakan kecuali apa yang telah engkau jelaskan kepada aku. Cuman saya sering, katanya, istiqomah melaksanakan salat sunat wudu. Hanya salat sunat wudu yang menjadi asbab Bilal bin Rabah terdengar Rasul terompanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ketika Ramadan seperti ini jamaah mulia. Ramadan ini jamaah mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Hari-harinya, menitnya, bahkan detiknya tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus isi dengan amalan-amalan. Apakah itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Jamaah dirahmati Allah SWT, kemudian kelompok atau golongan yang ketiga dalam melaksanakan ibadah puasa ini, Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang khusus, wabil khusus. Udah khusus, wabil khusus lagi. Yaitu mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka telah menahan lapar dan haus, mereka telah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, tetapi mereka tidak mencukupkan dengan itu saja. Bahkan mereka tahu bahwa Ramadan ini penuh dengan keberkahan-keberkahan di dalamnya.
penuh dengan kemuliaan, penuh dengan nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengencangkan ikat pinggang mereka, dalam artian mereka semakin menguatkan ibadah mereka. Apalagi semakin akhir daripada Ramadan, mereka semakin mengencangkan ikat pinggang mereka untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Bahkan mereka tidak mencukupkan hanya dengan tarawih saja. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah SWT. Mestinya kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, mesti kita harus hati-hati. Hati-hati dalam artian jangan sampai kita terlena. Waktu-waktu daripada Ramadan ini penuh dengan kemuliaan di sisi Allah SWT, penuh dengan nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah ampunkan dosa mereka, dosa-dosa mereka yang lalu. Kalau sudah Allah ampunkan dosa kita, apalagi? Dan memang yang kita harapkan bagaimana dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya dan melaksanakan salat tarawih pada malam harinya, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Begitulah kemuliaan daripada Ramadan ini, jamaah mulia. Begitu besarnya nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengibaratkan jamaah mulia, kita ini ibarat anak-anak kecil. Anak kecil itu jamaah mulia, kalau dia disodorkan dua pilihan, katakanlah misalnya satu pilihan dia diberikan makanan, di pilihan yang lain diberikan uang. Sudah jelas anak kecil dia akan memilih makanan, karena makanan dia tahu ini enak dimakan. Dia tidak melihat bahwa uang itu lebih besar nilainya. Dia hanya melihat yang nampak, sehingga dia kejar yang nampak, yang enak. Begitulah kita hari ini memahami nilai-nilai ibadah, nilai pahala, terlebih nilai Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, jamaah mulia. Karena kita hari ini, kenapa kita tidak semangat beribadah? Kenapa kita tidak istiqomah beribadah di Ramadan seperti ini? Karena kita belum melihat bagaimana dikatakan pahala itu, bagaimana dikatakan surga. Kita belum pernah melihatnya, sehingga yang motivasi kita, semangat kita untuk melaksanakannya terkadang turun, bahkan hilang sama sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa nilai-nilai itu insya Allah akan kita temui nanti. Surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita akan bertemu. Ketika kita masuk ke kehidupan akhirat, dunia tinggal cerita, jamaah mulia. Barulah nanti ada penyesalan. Barulah kita menyesal semenyesal-nyesalnya. Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah melihat. Jadi itu disebutkan dalam Al-Quran. Ketika kita masuk dalam kubur, Allah nampakkan amalan-amalan kita, lalu kemudian kita minta kembali kepada Allah, ya kami telah melihat, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk kami bisa beramal. Dalam sebuah dikatakan, ketika orang-orang masuk kubur lalu kemudian mereka minta kembali ke dunia, mereka ingin beramal walau hanya sesaat. Dan amalan dalam tafsirnya itu dikatakan amalan yang paling dekat untuk mereka lakukan seandainya mereka kembali ke dunia adalah mereka ingin bersedekah, jemaah. Mereka ingin berinfak. Mereka ingin mengeluarkan harta mereka yang tinggal di dunia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pada kesempatan Ramadan ini, bila ada kelebihan rezeki kita, mari kita berbagi, mari kita mengeluarkan, kita keluarkan di jalan Allah.
Sekali lagi, jangan hanya cukup dengan zakat fitrah. Bila perlu lebih dari itu, kita keluarkan di saat-saat Ramadan seperti ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah beberapa pesan Ramadan pada kesempatan berbagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama kepada saya secara pribadi dan kepada jamaah semuanya. Kita tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.